Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Abdurrahman Soleh selaku dosen pembimbing mata kuliah hadis, yang terhormat para hadirin yang menonton video edukasi yang saya upload. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kalian semua, memberikan kesehatan, memberikan kelimpahan rezeki, disertakan panjang umurnya serta berkah kehidupannya. Amin amin ya rabbal alamin. Wabil khusus Bapak Abdurrahman, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan dalam mencari nafkah dan membimbing keluarganya serta membentuk mahasiswa menjadi generasi yang paling baik di era zaman sekarang. Dan mudah-mudahan Bapak Abdurrahman Soleh diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan ini saya mendapatkan tugas dari Bapak Abdurrahman Soleh, yaitu menjelaskan tentang ibadah haji yang mana sesuai dengan materi yang Bapak Abdurrahman berikan kepada saya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nurismiati Bilhikmah, asal instansi yaitu Dr. KZ Mutakin, Purwakarta. Saya semester 3 dari PAI kelas C. Untuk lebih lanjutnya, untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan penjelasan mengenai ibadah haji dari awal hingga akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian yang pertama adalah menurut bahasa, haji adalah al-qasdu yang artinya menyengaja untuk melakukan sesuatu yang agung. Adapun menurut istilah adalah mendatangi Ka'bah untuk mengadakan ritual tertentu. Ada juga yang mendefinisikan bahwa ibadah haji merupakan berziarah ke tempat tertentu pada waktu tertentu dan amalan-amalan tertentu dengan niat ibadah. Adapun definisi yang tadi saya sebutkan tidak terlepas dari yang pertama berziarah, yang kedua ada tempat tertentu, waktu tertentu, amalan tertentu dengan niat ibadah tertentu, yaitu dengan niat ibadah haji. Adapun perbedaan ibadah haji dan umroh adalah pertama, haji terikat dengan waktu yang tertentu karena ibadah haji tidak bisa dilaksanakan dalam setahun sekali, karena hanya ada beberapa bulan yang bisa dilaksanakan untuk melaksanakan ibadah haji, yaitu bulan Syawal, Zulqa'dah atau Zulhijjah. Sedangkan umroh bisa dilaksanakan atau dikerjakan dalam 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan, atau 365 hari dalam 1 tahun. Adapun ibadah haji itu harus ke Arafah, Musdalifah, dan Mina, karena ibadah haji itu bukan hanya bertawaf di Ka'bah saja dan sa'i di Safa dan Marwah karena posisinya terletak masih dalam Masjidil Haram. Tetapi ketika kita beribadah haji, kita wajib mendatangi tempat di luar kota Mekah, yaitu Arafah, Musdalifah, dan Mina secara fisik. Karena ketiga tempat itu bukan di kota Mekah, melainkan berada di luar kota Mekah, yang mana jaraknya antara 5 sampai 25 km. Selanjutnya adalah haji, hukumnya wajib. Haji itu hukumnya wajib bagi seluruh umat Islam karena ibadah haji dan umroh yang membedakan ini, jikalau umroh merupakan ibadah yang sunnah, ketika semua ulama menyatakan bahwasannya ibadah haji itu merupakan ibadah yang fardu ain hukumnya, maka wajib bagi per individu atau per satu orang manusia itu melaksanakan ibadah haji atau menyelesaikan rukun Islam yang kelima. Adapun sejarah haji, jika ditilik dari sejarahnya, ibadah haji merupakan ibadah yang sangat kuno. Kenapa sih? Karena ibadah haji itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim dan putranya, yaitu Nabi Ismail. Bahkan pada saat Nabi Adam sudah ada untuk melaksanakan ibadah haji, yang mana berziarah atau berkunjung kepada Baitullah, yang mana itu disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 96. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun itu, ketika manusia membangunnya pertama kali ialah Baitullah yang diberkahi untuk menjadi petunjuk bagi umat manusia.
Adapun dalil dalam Al-Qur'an ya mengenai ibadah haji itu disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 97 yang mana mengerjakan ibadah haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Siapa yang mengingkari maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Kaya dan dari alam semesta. Adapun itu dalil dari surat Al-Baqarah ayat 158 mengatakan bahwasannya sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar-syiar Allah. Maka siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumroh tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Lalu adapun dalil hadis mengatakan bahwasannya Islam itu ditegakkan di atas 5 perkara. Di antara 5 perkara yang paling terakhir adalah ibadah haji. Lalu mengatakan lagi hadis riwayat Muslim, wahai manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas kalian ibadah haji, maka berangkatlah menunaikan ibadah haji. Seseorang bertanya, apakah tiap tahun ya Rasulullah? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun diam sampai orang itu bertanya lagi hingga 3 kali. Akhirnya Rasulullah menjawab, seandainya aku bilang ya, pastilah kalian tidak akan mampu. Seperti itu. Lalu adapun dalil dari ijma'nya mengatakan bahwa umat Islam sejak masa Rasulullah hingga abad 14 secara ijma dan keseluruhan menunaikan ibadah haji adalah salah satu rukun Islam yang kelima dan merupakan kewajiban setiap mukallaf yang diberikan keluasan atau kemampuan lahir dan batin oleh Allah. Jadi untuk manusia yang lahir batinnya dan materinya itu mampu, maka Allah wajibkan baginya untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Adapun rukun ibadah haji itu hanya ada 5. Yang pertama niat ihram, yang kedua wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, lalu melempar jumroh, dan terakhir adalah tahallul. Adapun hukum ibadah haji, ada beberapa hukum ibadah haji. Yang pertama adalah menjadi fardu ain. Fardu ain itu bagi orang yang telah memenuhi syarat, yaitu lolos dari materinya, lolos dari fisiknya, lolos dari lahir dan batinnya, sanggup semuanya, maka ia diwajibkan difardu ainkan baginya, yaitu melaksanakan ibadah haji. Lalu fardu kifayah, yaitu secara umum bagi kaum muslimin, dikarenakan umat kaum muslimin ini tidak semuanya bisa lolos dalam semua ketentuan syarat-syarat untuk menunaikan ibadah haji. Lalu ada sunnah seperti haji para budak dan anak-anak. Lalu haram bagi hajinya orang yang ingin ria atau ingin pamer, dan lalu haram baginya bagi orang-orang yang menderita penyakit, jikalau dia berangkat maka penyakitnya akan semakin tidak membaik, maka itu diharamkan. Lalu jenis-jenis kemampuan haji, yang pertama ada mampu menghasilkan biaya perjalanan selama perjalanan, lalu keamanan jalanan atau keamanan di jalan, adanya sesuatu yang dijadikan untuk kendaraan, menetap di atas kendaraan yang aman, memungkinkan menghasilkan bekal air di tempat-tempat yang bisa diperoleh, lalu memungkinkan perjalanan dengan cara pada umumnya. Terus waktunya adalah Syawal, Zulqa'dah, dan malam pertama di bulan Zulhijjah. Apa sih keutamaan ibadah haji itu? Keutamaan ibadah haji yang pertama adalah menjauhkan kefakiran dan menghapus dosa, yang mana diterangkan dalam hadis Ibnu Majah, kerjakanlah haji dengan umrah berturut-turut karena mengerjakan keduanya seperti itu akan menyelamatkanmu dari kefakiran dan dosa-dosa sebagaimana api tukang pandai besi menghilangkan karat besi. Lalu yang kedua ada haji sebanding nilainya dengan jihad ya. Lalu yang ketiga itu ada balasan surga. Lalu yang keempat ada menghapus dosa seperti bayi ya. Lalu yang terakhir adalah penutup. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kata-kata salah, itu merupakan datangnya dari saya, dan jika ada kata-kata yang benar dan pasti itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Nurismiati Hikmah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin telah menyelesaikan tugas UTS semester 3 ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, memberkahi semua apa yang kita dapatkan dari kampus tersayangnya kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.